Ya, selamat. Oh, sibuk sekali. Selamat pagi anak-anakku. Silakan kedua kelasnya disiapkan. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Silakan duduk. Kalian sudah ibadah menyanyikan lagu wajib nasional juga ya, berarti kita langsung ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu termokimia. Sebelum kita masuk lebih jauh ke termokimia, Pastor akan tayangkan sesuatu buat kalian. Ya, silakan diamati. Ada dua gambar di depan, ya, dua cuplikan di depan dengan gambar. Sudah? Nah, kira-kira untuk gambar yang sebelah kiri, pernahkah kalian melakukan hal yang mirip-mirip atau serupa seperti itu? Pernah ya? Izin ya buka masker. Gimana rasanya kalau di siang hari? Panas. Panas. Kalau di bawah pohonnya tepat gimana? Sejuk ya? Adem. Adem. Kenapa kira-kira, Nak? Iya, bisa juga ya. Ada aliran udara dingin rasanya ya. Kalau yang gambar sebelah kanan, kira-kira apa yang kalian rasakan kalau kamu terlalu dekat ya? Panas ya. Ada aliran, tapi ini alirannya nggak dingin, nggak adem ya, dia agak panas alirannya ya. Jadi mari kita tinjau apa yang dimaksud dengan aliran dingin panas itu. Sebenarnya ada nggak aliran dingin, ada nggak aliran panas ya? Aliran panas. Ya, panas itu sendiri adalah bentuk energi anak-anak. Energi yang mengalir dari benda yang lebih hangat ke benda yang lebih dingin, atau dari yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalau ada teko itu di situ, okay. Tekonya sudah panas di dalam itu, ada air dimasak, bukan dimasak ya, airnya dipanaskan, kemudian mendidih ya. Ketika mendidih maka panas itu mengalir ya, mendesak keluar sehingga nanti di mulut dari teko terdengar bunyi. Kan bentuk energi banyak sekali ya, nah. Ada energi panas bumi, ada energi kinetik ya, energi dari gerak suatu benda, energi potensial berdasarkan ketinggiannya, dan banyak yang lain-lainnya. Jadi beda ya, energi dan panas. Kalau energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau memasok panas, sedangkan panas itu sendiri adalah dipasok dari si energi tadi ya. Ada hukum kekekalan energi yang perlu kalian ketahui, nah, bahwa energi itu nggak bisa diciptakan, nggak ada yang bisa ciptakan energi, nggak ada juga yang bisa memusnahkannya, tapi bisa kita ubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain energi itu. Kalau mungkin di SD pernah dengar cerita dari guru SD ya, guru kelas namanya. Ada energi dari air terjun, jatuh dari ketinggian tertentu, lalu di bawahnya dikasih turbin gitu. Nanti turbinnya bisa menggerakkan dinamo ya, kemudian menghasilkan listrik. Jadi energi potensial dari air terjun diubah dari energi potensial tersebut menjadi energi listrik. Kalian juga sudah kenal energi dari batu baterai handphone ya. Kamu punya handphone masing-masing itu ada energi potensial kimia seperti yang di gambar ini. Hanya saja beda komponennya ya. Sama-sama energi potensial kimia. Bisa mengubah energi potensial tersebut menjadi energi listrik ya. Hari ini berkenalan dengan ilmu termokimia. Apa itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang ilmu dari si kimia ya, yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika atau reaksi kimia. Jadi dalam hal ini ada perubahan fisika pun kadang-kadang kita hitung energi panasnya. Jadi belum tentu dia bereaksi secara kimia, tapi ada perubahan fisika yang terjadi. Contoh, kita mendidihkan air ceritanya nih ya. Tadi yang di teko itu tuh
Air ketika dipanaskan nanti mendidih. Di situ tidak ada reaksi kimia bahwa air itu berubah wujud menjadi gas, itu bukan ada reaksi kimia, itu tidak ada. Itu berupa fisika saja. Tapi di situ melibatkan kalor, ya, melibatkan panas, sehingga kita bisa masukkan ke dalam topik termokimia. Walaupun tidak ada reaksi kimia ya, jadi belum tentu ada reaksi kimia lingkungan. Dua istilah yang paling populer dalam termokimia. Sistem dan lingkungan kira-kira seperti ini lah. Kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, itu disebutnya sistem. Misalkan nih, kamu pengen mempelajari bagaimana cara memasak beras, misalkan ya. Nah, berasnya mau dimasak, bagaimana caranya? Berarti beras tersebut adalah sistem. Atau kalau kamu sedang mempelajari es batu, bagaimana sih prosesnya es batu menjadi cair ya? Walaupun dia bukan reaksi kimia di situ dan beras pun bukan reaksi kimia, bagaimana nih prosesnya? Itu disebutnya sistem. Jadi sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian untuk dipelajari. Atau bahasa gampang ini nih, kalau kamu pengen pelajari sesuatu, kamu fokus di situ, itu disebutnya sistem. Di luar sistem apa? Disebutnya lingkungan. Biasanya makin dewasa, makin senang sama kurva atau grafik ya. Karena mungkin nanti mau jadi businessman ya, melihat grafik di koran atau apa. Nah, belajar dari sini dulu pun boleh ya. Ada dua grafik yang sepertinya sama, ya sepertinya sama. Mereka sama-sama membahas energi. Peristiwa energi yang lepas ke lingkungan disebut peristiwa eksotermis. Ya, peristiwa eksotermis. Kalau dia melibatkan reaksi kimia, kita bilang reaksi eksotermis. Ya. Jadi sistemnya mengalami kerugian karena energinya dibuang ke lingkungan gitu kira-kira. Kalau energi dibuang ke lingkungan, jadi lingkungannya dapat energi. Ya, kalau dapat energi biasanya lingkungannya jadi panas. Atau saya kasih ilustrasi yang lain ini kira-kira. Benda atau substansi mungkin gak punya yang namanya duit. Manusia punya duit ya. Di kantong kalian ada duit ya. Di dompet kalian ada duit. Kalau kamu mengeluarkan duit ke luar ya, dari dompet kamu keluar, kasih teman, kasih ke warung atau kemana untuk membeli sesuatu, maka uangnya makin lama makin berkurang, betul? Dalam hal untung rugi, mungkin boleh dibilang kamu mengalami kerugian karena uangnya lepas dari kantong kamu atau dari dompet kamu. Maka itu disebutnya peristiwa ekso. Kenapa ekso? Karena uangnya keluar. Kalau uangnya keluar, maka yang di lingkungan sana lah yang dapat uang kamu. Gitu kira-kira. Paham ya? Bisa dipahami. Kamu mengalami kerugian, disebutnya ekso. Sistemnya mengalami kerugian, disebutnya ekso. Ya, mengalami kerugian. Lalu kalau dia mengalami kerugian, apa akibatnya? Di sini tertulis suhu lingkungannya naik. Pasal punya es batu dari kulkas. Nah, pasti kalian juga punya es batu di kulkas masing-masing ya. Nah sekarang dibayangkan es batu, tau kan yang apa tuh yang kayak kan ada cetakan tuh di cetakan kotak-kotak tau ya. Es batunya ambil satu. Itu sedang kamu pelajari nih ceritanya ya. Kamu sedang pelajari. Ketika kamu pelajari, kamu taruh di tangan. Lalu kamu merasakan, rasanya sepertinya dingin. Oh, kok dingin ya? Nah, kalau saya adalah lingkungan, tapi si es batu adalah sistem, maka si es batu baru saja dia mencuri panas dari tangan saya. Es batu tersebut mengalami keuntungan. Dia ngambil energi panas dari tangan saya. Lalu energinya digunakan olehnya untuk berubah wujud. Di situ tidak ada reaksi kimia, tapi di situ ada penyerapan energi panas dari tangan saya. Kalau si sistemnya adalah si es batu, maka es batunya mengalami keuntungan secara kalor. Reaksi fotosintesis itu, ya, dia menyerap panas dari lingkungan. Sehingga kalau kamu berdiri di bawah pohon lagi siap terik begitu, kamu merasakan adem. Kenapa? Kamu lagi gerak-geraknya berdiri di bawah pohon. Panas kamu itu dicuriin semua sama si pohon. Jadi kamu
kalornya atau panasnya ngalir ke si pohon dan kamu merasakan lebih adem gitu ya. Silakan kalian simak tayangan video berikutnya. Termokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu termos dan kimia. Iya, anak-anakku, ada hal baru ya yang kamu dapatkan dari slide yang saya stop nih. Ini ada hal baru nih. Tadi Pak Sol belum singgung, tapi sekarang bolehlah disampaikan juga sekaligus ya. Ada yang namanya sistem 40 mili ya. Ya ini 20 mili pun cukup lah. Andaikan apa ini namanya? Konten kreatornya pakai gelas kimia langsung 40 mili ya. Kalian Pak Sol sering ajarkan kalau mengukur sebaiknya pakai apa? Gelas ukur dulu ya. Tuang dulu di gelas ukur 20 mili, baru masukkan ke gelas kimia ya, karena di sini akurasinya lebih baik dibandingkan apa namanya gelas kimia langsung ya. Ya ikut saya. Reaksinya eksotermis atau endotermis. Suhu lingkungan makin dingin ya, karena suhunya turun kan. Tadi saya dapat di sana 22, di sini tadi 20 berapa? 4. Yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita dari awal ya, sampai penayangan video sampai ke praktikum, hari ini tuh berapa ya? Jadi yang saya dapat itu kayak panas itu adalah energi yang selalu mengalir dari benda yang hangat ke benda yang lebih dingin. Contoh dari reaksi panas itu aliran panas yang berdesak serta grafik dari reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Oke, terima kasih. Silakan beri aplaus buat temanmu Sania. Karena kita sudah di penghujung acara. Jadi yang kalian dapatkan adalah panas itu mengalir dari yang lebih tinggi suhunya ke yang lebih rendah tadi ya, dikatakan oleh temanmu, itu benar ya kan? Lalu panas itu yang sudah kalian coba itu dibuat kesimpulan, dilihat LKPD-nya nanti dilengkapi ya dalam bentuk report. Kemudian ada angket saya berikan, itu tidak harus diisi sekarang sebenarnya, jadi heboh semuanya ya, heboh ngisi gituan. Nanti aja itu itu untuk evaluasi ya. Untuk pertemuan besok bukan hari Jumat ya, schedule-nya hari Jumat diubah menjadi Kamis jam 11.30 ya, pertemuan kita 11.30 sampai 12.30 ya, kalau nggak ngaret 1 jam mungkin cukup. Kemudian apa saja Pak yang akan kita lakukan besok? Kita akan melakukan praktikum juga secara kuantitatif, artinya akan ada perhitungan secara matematis ya. Bagaimana menentukan nilai entalpi dari suatu reaksi, entah itu entalpi pembentukan, penguraian, pembakaran, penetralan, larutan. Kita akan ambil salah satunya, kita praktikumkan ya, kita coba, kemudian kita hitung ya, menggunakan persamaan termokimia yang nanti akan disampaikan besok. Itu saja yang bisa Mas Lo berikan. Mudah-mudahan ilmunya tidak menguap begitu saja ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara biasanya direview lagi ya. Yang sudah kamu catat, direview lagi, kemudian dengan KPD modul aja, dibaca-baca, dikerjakan. Biasanya ilmunya awet, kalau dibuat seperti itu awet sampai paling enggak 1 semester masih awet itu ya, awet. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu besok, semoga sehat, jangan ada yang sakit, biar semuanya tetap ikut kondisinya sama seperti ini besok ya. Silakan disiapkan ketua kelasnya. Dari